Perempuan bergaun putih, karya Sawalituhu Setia. Bulan sepotong semangka menggantung di bibir langit yang berkabut temaram. Angin malam berkesiur lembut, menaburkan hawa busuk kematian. Seisi kampung seperti tenggelam di bawah jubah gaib malaikat maut. Sesekali terdengar samar lolong serigala di hutan jati yang jauh, seperti memanggil-manggil arwah para penghuni lembah kematian. Sampean masih melihat sosok perempuan bergaun putih itu? Ya, perempuan itu masih setia menunggu rembulan setiap malam di bukit itu. Siapa dia sebenarnya? Tak seorang pun yang tahu. Dia hanya dikenal sebagai perempuan bergaun putih. Sejak kapan dia suka menunggu rembulan? Sejak gadis kecil berkepang dua meninggal siang tadi. Tak seorang pun yang tahu. Dia akan hilang ketika embun pertama jatuh di pucuk-pucuk ilalang. Malamnya dia datang lagi di bukit itu. Ya, setiap malam. Meski rembulan tanggal tua, ya, masih setiakah ia menunggui rembulan yang dipujanya ketika hujan tiba? Ya. Adakah hubungan perempuan pemuja rembulan itu dengan lembah kematian? Tidak tahu. Ya, sudah hampir 3 purnama ini, para penduduk kampung dikejutkan oleh kehadiran sosok perempuan misterius bergaun putih. Tak seorang pun penduduk yang tahu siapa sesungguhnya perempuan bergaun putih itu. Setiap rembulan bergantung di langit, dia selalu setia menunggu bukit di bibir lembah kematian. Dari mulutnya sesekali berdesis senandung pemuja rembulan yang perih. Rembulanku, aku ingin bertemu bidadari yang memangku kucing, yang selalu menggendong, mendongeng tentang dewa-dewi, yang berkisah dengan batin dan jiwa. Rembulanku, di sini aku kesepian, tersekap di tengah labirin cinta dan kerinduan. Kapan aku bisa bertemu dengan bidadari yang memangku kucing? Senandung pemuja rembulan yang perih itu seringkali menghanyutkan mimpi para penduduk kampung ketika malam mencapai puncak. Kematangan yang sempurna oleh angin yang bertiup dari lembah kematian. Suara senandung yang perih itu seperti ditebarkan menuju ke pintu langit hingga membahana ke seluruh penjuru kampung dengan nada yang lembut tetapi menyayat-nyayat rongga telinga. Menurut penuturan beberapa penduduk, perempuan itu berwajah rata dengan rambut tergerai memanjang hingga menyentuh lututnya. Wajah perempuan bergaun putih itu selalu menengadah ke langit, menatap rembulan yang dipujanya. Apakah perempuan itu juga yang menggerakkan burung-burung gagak itu? Tidak tahu. Hantukah dia? Tidak tahu. Apakah dia membawa tongkat? Tidak. Pernahkah sampean menangkapinya? Pernah. Kapan? Percakapan dua penduduk kampung di tengah kesunyian dan kesiur angin yang mencekam itu tiba-tiba berhenti ketika serombongan burung gagak berkuak-kuak berkelebat di atas bebunga atap-atap
menaburkan hawa busuk ke seluruh penjuru kampung. Konon, burung-burung gagak itu diyakini sebagai jelmaan arwah para penghuni lembah kematian. Para penduduk juga meyakini sebagai pertanda buruk sebuah bencana akan melanda kampungnya. Di bibir hutan jati itu, azan subuh menggema dari corong suara. Satu-satunya di perkampungan sunyi itu, gemanya memantul dan menampar-nampar dinding bukit. Para penduduk tergagap, seperti digerakkan oleh sesuatu yang gaib. Para penduduk menghapus sisa-sisa mimpi, lantas menggeliat, bergerak membuka pintu-pintu rumah yang dingin berkabut. Dalam sekapan dingin yang menggigit, telinga para penduduk tiba-tiba saja menangkap raungan tangis dari sudut perkampungan. Siapa yang meninggal, Kang? Tidak tahu. Siapa yang meninggal, Yu? Tidak tahu. Seperti mendapatkan isyarat gaib, para penduduk bergegas menuju ke arah raungan. Tangis itu sesekali terdengar suara batuk tua, tangis bocah, kokok ayam, dan lenguh kerbau. Para penduduk datang berduyun-duyun, bagaikan rombongan masyarakat purba menuju ke sebuah altar pemujaan.